Kekalahan 1-5 timnas Indonesia dari Irak masih menjadi perdebatan. Titik gempanya soal kelayakan Sintayong di kualifikasi Piala Dunia 2026 dalam memilih pemain. Sangat terlihat jelas hancurnya gelandang Indonesia yang membuat permainan Indonesia tanpa arah. Filipina lah yang akan menjadi momok bagi Indonesia berikutnya jika tidak berbenah dari kekalahan dan wajib merotasi seluruh pemain. Dengan ketiadaan dua pemain timnas yaitu Ivar Jenner dan Marcelino sangat terlihat jelas. Para pengamat sepak bola seperti Bung Binder maupun Bung Ropan dan yang lain sangat setuju jika Ivar Jenner dan Marcelino segera dipanggil. Mereka menilai lini tengah Indonesia sangat amburadul. Kedua pemain ini membuktikan kemampuannya dengan peran sebagai pengatur serangan, jembatan permainan, serta katalis di lini tengah. Visi bermainnya dinilai brilian, terwujud lewat umpan-umpan yang memecah barisan pertahanan lawan. Sebenarnya Ivar memiliki kans besar untuk bermain. Seperti diketahui, Ivar Jenner sebenarnya masuk dalam daftar pemain skuad Garuda yang dipersiapkan. Apalagi Ivar sempat mencuri perhatian pada kualifikasi Piala Asia U23 lalu dan sukses jadi jenderal lapangan tengah skuad Garuda. Datang terlambat demi Indonesia harusnya diberikan ke Ivar. Kecintaannya kepada Indonesia melebihi pemain asli Indonesia sendiri. Ivar berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di putaran kedua. Dia menilai bahwa semua pemain yang ada di lapangan akan mendapatkan dukungan penuh dari supporter skuad Garuda. Di sisi lain, setelah kekalahan 2-0 dari Argentina, kepercayaan diri publik naik tajam. Hanya kalah 0-2 padahal diprediksi akan takluk dengan selisih 5 gol. Mengatur persepsi, publik menjadi yakin timnas Indonesia sudah naik kelas. Walau belum setara Jepang, Korea Selatan atau Iran, Indonesia tak akan menjadi bulan-bulanan lawan. Persepsi ini ternyata salah. Tandang ke Irak untuk laga kualifikasi, Indonesia digulung 1-5. Kekalahan ini membuat kepercayaan diri publik runtuh. Kualitas Sintayong kembali jadi pembahasan warganet. Dengan komposisi pemain yang sudah dibangun dalam 2 tahun, ditambah pemain naturalisasi, kualitas Indonesia tetap jeblok. Strategi sepak bola Sintayong ternyata tak terlalu canggih. Sejumlah kalangan yang awalnya percaya mulai ragu. Persaingan grup F yang awalnya terlihat mudah samar-samar mulai tampak menyeramkan. Trauma kualifikasi sebelumnya masih terasa. Kisah kualifikasi Piala Dunia 2022 memang getir. Pada 2019, publik sangat yakin Indonesia bisa lolos karena bergabung dengan Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Arab. Realita berkata lain. Indonesia dipermalukan Malaysia 2-3 di GBK. Dilumat Thailand 0-3. Juga di GBK. Ini membuat emosi publik atas Simon McManamy memuncak. Hal sama tidak boleh terulang saat melawan Filipina. Jika sampai Indonesia kalah, dorongan kepada Sintayong untuk mundur akan membesar. Pasalnya nama baik timnas Indonesia akan menjadi pertaruhan. Keberhasilan Sintayong membawa Indonesia kembali ke Piala Asia sangat diapresiasi. Namun kalau cuma lolos lantas menjadi bulan-bulanan tentu saja sangat tidak diharapkan. Persepsi ini menjadi punya dasar. Buktinya Indonesia dilumat 1-5 oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia. Jika Irak saja bisa pesta gol, bagaimana dengan Jepang yang sedang di fase garang-garangnya? Sebelum menatap Piala Asia di Qatar 12 Januari hingga 10 Februari, awalnya kualifikasi Piala Dunia 2026 ingin dijadikan pemanasan. Malah jadi kepanasan. Setelah kalah 1-5, Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan harus bangkit saat berjumpa Filipina. Ini adalah modal kompetitif terakhir sebelum Piala Asia 2023. Selepas melawan Filipina, beberapa uji coba memang dirancang PSSI. Salah satunya melawan Iran di Qatar. Ada pula uji coba ketika pemusatan latihan di Turki pada Desember. Sejarah mencatat, Indonesia dan Filipina sudah bentrok sebanyak 25 kali. Hasilnya Indonesia menang 20 kali, 4 imbang, dan hanya sekali kekalahan. Kekalahan itu tercipta pada 25 November 2014. Belum lagi kondisi fisik pemain terkuras. Setelah melawan Irak, pemain Indonesia harus menjalani 18 jam perjalanan ke Manila. Dua hal inilah yang menjadi tantangan besar Indonesia. Indonesia memiliki tekad bangkit dengan mengalahkan tuan rumah Filipina. Hal itu ditegaskan oleh bek andalan Garuda Rizky Ridho. Saat ini Indonesia ada di posisi juru kunci. Tim asuhan Sintayong kalah telak 1-5 di kandang timnas Irak. Rizky Ridho menyatakan saat ini skuad Indonesia sudah melupakan kekalahan itu. Mereka sedang fokus untuk mencuri 3 poin di kandang Filipina.
Sekarang kami harus fokus pada laga selanjutnya melawan Filipina. Kami semua akan berusaha memberikan yang terbaik dan bisa mendapatkan hasil yang positif, ungkapnya. Filipina sebelumnya kalah melawan Vietnam, jadi pasti kami akan mempersiapkan tim ini lebih menyerang. Agar bisa memenangkan pertandingan nanti, kita pun akan menyesuaikan situasi laga nanti dan tentu akan mempersiapkan tim dengan baik. Timnas Filipina memiliki skuad yang menarik, mereka bisa dikatakan cukup familiar dengan sepak bola Indonesia. Ada 6 pemain di skuad Timnas Filipina yang berlaga di Liga 1. Ada Mike Ott dan Charlie De Murga yang memperkuat Barito Putra. Kemudian ada Kenshiro Daniels, Rans, Daisuke Sato, Persib, Christian Rontini, Persita, dan Simen Lingbo, Persik. Dari pertandingan ini setidaknya ada 2 titik lemah Filipina yang bisa dieksplorasi Vietnam. Hal sama dekat pula dilakukan Indonesia agar bisa meraih poin penuh dalam laga tersebut. Kelemahan pertama Filipina adalah pertahanan sayap. Digempur habis-habisan oleh Vietnam lewat sayap pada babak pertama, tak membuat Filipina mengubah strategi di babak kedua. 2 gol Vietnam ke gawang Filipina pun berawal dari pergerakan sisi sayap. Umpan-umpan panjang menyilang. Vietnam tak bisa diantisipasi dengan baik oleh barisan pertahanan Filipina. Kelemahan kedua mereka adalah koordinasi lini pertahanan dan gelandang bertahan. Mengacu laga melawan Vietnam, 2 lini ini tak tampil solid sehingga beberapa kali membuat kesalahan. Dampaknya ada beberapa koordinasi yang berdampak fatal, yang salah satunya berbuah gol. Banyaknya pemain yang tampil di luar negeri ternyata belum memberi dampak positif.